warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan ketujuh ini, sebagai dari Mites, saya akan menyisipkan dengan mengupas buku tentang Small Giants, Companies That Choose to Be Great Instead of Big oleh Bo Burlingham. Jadi buku ini lumayan relevan dengan kondisi perusahaan saat ini, di mana perusahaan yang kompetitif, yang baik itu memiliki competitive advantage, di mana dia memiliki karakter yang kuat sehingga produknya tidak usai di telan zaman gitu ya. Banyak sekali contoh-contoh perusahaan dengan produk-produk yang kuat yang bisa nanti kalian berikan contoh sebagai tugas UTS. Nah, dari buku ini kita bisa pelajari bahwa konsep Small Giants itu berbicara tidak semata-mata tentang profit. Jadi perusahaan itu, meskipun pada dasarnya semua perusahaan memiliki tujuan profit, namun konsep Small Giants ini menutup mata bahwa tidak semata-mata perusahaan itu bertujuan meningkatkan growth gitu ya. Meningkatkan profit atau growth. Yang kedua, dalam buku ini juga karakter yang kuat dari pemilik itu sangat penting ya. Kemudian konsep Small Giant itu dia berbicara tentang karakter perusahaan. Jadi seperti yang tadi di cover ya, bahwa Small Giant itu menolak untuk menjadi besar hanya demi perusahaan menjadi hebat. Jadi dia memilih untuk menjadi hebat pada lingkupnya sendiri ketimbang untuk menjadi lebih besar. Nah, dalam buku ini dalam buku ini dibahas bahwa tujuan dari Small Giant adalah menjadi perusahaan yang besar dalam definisi pemilik ya. Besar dalam hal tertentu. Itu. Yang kedua, konsep Small Giant diciptakan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dan konsep Small Giant dapat membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar atau pihak-pihak terkait dengan perusahaan. Nah, bahasan selanjutnya pada buku ini akan mendalami atau menjelaskan tujuan dari Small Giant ini yang berada pada karakter perusahaan. Jadi, konsep Small Giant itu identik dengan karakter berikut ini. Bahwa karakteristik dari perusahaan yang menerapkan konsep Small Giant, dia memilih passion daripada keuntungan semata. Gitu ya. Semisal dalam buku ini ya diceritakan perjalanan PT Anchor Brewing ya. Jadi ini kalau di Asia terkenalnya PT Anchor gitu ya. Anchor Bir itu. Saya tidak tidak menekankan produknya ya, tapi memang budaya perusahaan yang kuat gitu ya, karakter pemimpin atau ownernya yang kuat bisa membuat produknya itu tak tergantikan gitu ya ibaratnya.
Jadi dalam buku ini mengambil contoh proses kerja dari PT Anchor Brewing gitu, di mana dia mampu mempertahankan metode meracik bir dengan cara yang tetap tradisional, meskipun cara ini memang lebih mahal secara biaya ketimbang dia menggunakan bantuan mesin-mesin yang lebih modern dan cepat. Satu hal karena tujuannya adalah demi menjaga kualitas. Dicontohkan pula Obert Tanner sebagai pemilik perusahaan sumber daya manusia di Amerika Serikat dengan jumlah karyawan sebanyak 1.700 orang, di mana Obert Tanner ini mampu mengenal satu persatu karyawannya. Tidak hanya itu, Obert Tanner ya, ini yang gambarnya ada di slide. Beliau ini rela menanamkan dana perwalian selama 100 tahun demi menggaransi pekerjaan terhadap karyawannya, sehingga perusahaan itu aman dari dibeli pihak lain, aman dari merger, aman dari diambil alih oleh pemerintah atau publik gitu ya. Sehingga ada garansi bagi karyawan terhadap pekerjaannya, dan efeknya karyawan itu memiliki efek yang positif dari nilai tadi dan menambah loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Ya. Jadi konsep besar dalam small giant tidak semata-mata karena keuntungan, namun bisa juga karakter yang kuat gitu ya, atau kenyamanan, passion tadi ya, sehingga produknya memiliki kualitas yang baik dari pesaing-pesaingnya. Kemudian perusahaan yang menerapkan konsep small giant tadi memiliki karakteristik umumnya bahwa pemilik memiliki pengawasan yang kuat. Dikisahkan oleh Bill Butler sebagai pemilik W.L. Butler Construction, di mana saat perusahaannya telah mampu mencapai profitnya sekitar 20 juta US dollar dan jumlah karyawannya sebanyak 129 orang, namun ia berani memutuskan untuk memangkas karyawannya menjadi 25% dan mengurangi fokus bisnisnya, lebih mendalami pada bisnis utamanya. Jadi dia melakukan itu bukan karena perusahaan dalam kondisi bangkrut, namun kondisi perusahaan sedang jaya-jayanya, dan dia rela untuk memutus gitu ya, memutus divisi-divisi atau diversifikasi bisnis atau unit bisnis dalam perusahaannya. Begitu juga di PT Anchor Brewing itu, di mana pemiliknya memiliki karakter yang kuat sehingga mampu menjaga fokus perusahaannya lebih dari 20 tahun dengan jumlah karyawannya tidak lebih dari 50 orang. Dan hal ini membuat hubungan antar karyawan menjadi kuat dan setiap karyawan memiliki kebanggaan atas hasil kerjanya karena mereka merasakan langsung hasil pekerjaannya. Hal ini membuktikan bahwa terdapat transparansi dari pengelolaan perusahaan di mana pemilik atau owner memposisikan pegawainya sebagai partner gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan karyawannya menjadi kebanggaan mereka pula. Kemudian karakteristik dari konsep small giant selanjutnya bahwa pemilik
memutuskan untuk tidak memiliki atau membuka banyak cabang. Dicontohkan Danny Meyer, meskipun dia sebagai bisnis dari jejaring restoran gitu ya, di Union Square, namun dia menolak untuk membuka restorannya di Las Vegas. Kita tahu bahwa Las Vegas merupakan kota yang padat, kota dengan julukan surganya dunia gitu ya. Jadi semua bisnis hiburan, perjudian, restoran, semua tumbuh gitu ya di sana. Namun Danny Meyer memutuskan untuk tidak membuka cabangnya di sana. Jadi dia membuat keputusan ekspansi, tidak melakukan ekspansi atau saya memutuskan ekspansi gitu ya. Itu sangat detail dan hanya mau bekerja sama pada pihak-pihak yang dipercayai saja. Dan sebagai karakter yang terakhir, bahwa perusahaan dengan konsep small giants memiliki karakteristik yakni memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan komunitas tempat mereka berada. Semisal sebuah restoran, dia menjaga hubungannya dengan pelanggan, dengan supplier, bisa juga dengan masyarakat sekitar gitu ya. Atau bisa jadi dengan pesaingnya mungkin. Gitu ya. Jadi dia menjaga hubungannya yang baik dengan pihak-pihak yang bersinggungan dengan perusahaan. Dan sebagai penutup bahwa buku ini menekankan bahwa konsep small giants, aspek-aspek yang tadi disebutkan gitu ya, bahwa karakter yang kuat, kemudian hubungan yang baik dengan dengan stakeholder, passion gitu ya, itu semua mampu menghasilkan kualitas yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Demikian bahasan dari buku ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cari referensi lain gitu ya, untuk menjelaskan small giant atau untuk lebih mengenal lagi konsep small giants ini. Karena ini sebagai rujukan kamu untuk melaksanakan ujian tengah semester. Jadi kalian ditugaskan untuk memberikan 2 contoh perusahaan unik dan hebat, atau dia memiliki leader tapi dalam lingkup yang kecil gitu ya, raksasa kecil di lingkupnya lah ya. Itu mungkin makna besar perusahaan yang besar dalam konsep small giants itu menjadi raksasa kecil pada lingkupnya ya. Itu cocok sekali untuk istilah itu gitu ya. Kalian ditugaskan untuk mencari 2 perusahaan, kalian kisahkan di situ yang menerapkan konsep small giants. Demikian dari Ibu.